Kondisi fisik Kota Bandung. Kota Bandung memiliki kondisi fisik yang khas, yaitu yang pertama ada topografi. Kota Bandung ini terletak di cekungan yang dikelilingi oleh pegunungan, yang memberikan suasana sejuk dan nyaman. Ketinggiannya sekitar 700-800 meter di atas permukaan laut. Selain itu, beberapa titik kota memiliki perbukitan, terutama di bagian utara yang lebih tinggi dari wilayah selatan. Hal ini menyebabkan adanya variasi suhu antara bagian utara dan selatan. Jadi, tak heran apabila di sebelah utara cuacanya lebih dingin dibandingkan dengan bagian selatan. Kemudian yang kedua ada sungai dan aliran air. Nah, Kota Bandung dilintasi oleh beberapa sungai, salah satunya yang terbesar yaitu Sungai Cikapundung. Sungai ini mengalir dari utara ke selatan melalui pusat kota dan menjadi salah satu sumber wilayah sekitar. Karena berada di cekungan, aliran air di Bandung sering mengalami masalah yaitu drainase yang menyebabkan banjir di beberapa daerah saat musim hujan. Dan Bandung bagiku. Selanjutnya yang ketiga yaitu iklim. Kota Bandung memiliki iklim tropis dengan suhu yang lebih sejuk dibandingkan wilayah pesisir. Dengan suhu rata-ratanya berkisar antara 18 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Suhu bisa lebih rendah di malam hari, terutama di bagian utara yang lebih tinggi. Curah hujan cukup tinggi, terutama pada bulan-bulan musim hujan, kisaran bulan November hingga bulan Maret. Cuaca yang sejuk dan curah hujan yang melimpah menjadikan Bandung memiliki vegetasi yang hijau dan subur. Kemudian yang keempat yaitu tanah dan geologi. Kota Bandung memiliki tanah vulkanik yang subur karena berada di wilayah gunung berapi. Tanah ini sangat cocok untuk pertanian di sekitar wilayah kota. Secara geologis, wilayah Bandung merupakan bekas danau purba yang dikenal dengan sebutan Danau Bandung Purba. Bekas danau inilah yang membentuk cekungan Bandung saat ini. Selanjutnya, yang terakhir yaitu lingkungan hijau. Bandung dikenal dengan sebutan kota kembang karena banyak tanaman kota dan area hijau yang tersebar di seluruh kota. Meski semakin terdesak oleh perkembangan urbanisasi, pelestarian lingkungan hijau tetap dilakukan oleh pemerintah kota melalui pembangunan dan perawatan tanaman-tanaman kota. Kondisi sosial Kota Bandung. Kondisi sosial Kota Bandung sangat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti budaya, ekonomi, pendidikan, serta pengaruh modernisasi. Yang pertama ada keragaman budaya. Kota Bandung memiliki mayoritas penduduk etnis Sunda yang memengaruhi budaya, bahasa, dan adat istiadat di kota ini. Bahasa Sunda sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Meskipun banyak juga yang menggunakan bahasa Indonesia, terutama di kalangan masyarakat urban. Nah, sebagai kota yang terbuka terhadap pendatang, Bandung juga menjadi rumah bagi beragam kelompok etnis dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga tercipta kehidupan multikultural. Selanjutnya yang kedua yaitu pendidikan dan intelektualitas. Bandung dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan di Indonesia. Kota ini memiliki banyak perguruan tinggi negeri ternama, seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB, Universitas Pajajaran atau UNPAD,
Politeknik Bandung atau Polban, Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, dan berbagai universitas lainnya. Kehadiran banyak mahasiswa dari berbagai daerah turut membentuk lingkungan sosial yang intelektual dan kreatif. Hal ini menjadikan Bandung sebagai kota yang kaya akan inovasi, terutama dalam bidang seni, desain, teknologi, dan kewirausahaan. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas dan seni. Bandung sering disebut sebagai kota kreatif karena menjadi pusat perkembangan industri kreatif di Indonesia, seperti di bidang industri fashion, musik, dan seni rupa. Ini berkembang pesat di kota Bandung. Dibuktikan dengan banyaknya komunitas seniman, desainer, dan musisi lokal yang berkarya di Bandung. Selain itu, berbagai festival seni dan budaya sering diadakan di Bandung, sehingga memperkuat ciri kota sebagai pusat kreativitas. Selanjutnya yang keempat ada pariwisata dan gaya hidup. Seperti yang kita semua ketahui, Bandung menjadi salah satu destinasi wisata populer di Indonesia yang digemari, terutama bagi wisatawan domestik. Selanjutnya, gaya hidup masyarakat Bandung itu terbuka dan modern. Bisa terlihat dari maraknya kafe, restoran, serta pusat perbelanjaan yang menggambarkan tren kehidupan urban yang maju. Selanjutnya yang kelima ada keagamaan. Sebagian besar penduduk kota Bandung beragama Islam, sehingga kehidupan keagamaan di kota ini cukup aktif. Dibuktikan dengan adanya masjid-masjid besar seperti Masjid Raya Bandung yang sering menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Namun, sebagai kota yang multikultural, Bandung juga memiliki komunitas dari agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kehidupan antar umat beragama di Bandung berjalan harmonis. Kemudian, yang keenam yaitu ekonomi dan kewirausahaan. Bandung menjadi pusat ekonomi di Jawa Barat dengan sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata sebagai penggerak utama. Banyak usaha kecil dan menengah berkembang pesat di kota ini, terutama dalam industri fashion, kuliner, dan teknologi. Kehadiran wirausahawan muda menciptakan iklim ekonomi yang inovatif dan kompetitif, sehingga Bandung dikenal sebagai kota fashion dengan produk-produk lokal yang kreatif dan berkualitas. Kondisi fisik Ciwidey. Ciwidey yang terletak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, memiliki kondisi fisik yang khas dengan alam pegunungan dan perbukitan. Berikut beberapa karakteristik wilayah Ciwidey. Yang pertama yaitu topografi. Ciwidey berada di ketinggian sekitar 1.200 hingga 2.400 meter di atas permukaan laut. Ini membuat suhu di Ciwidey sejuk hingga dingin, dengan suhu rata-rata antara 17 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius. Dan yang kedua yaitu pegunungan. Ciwidey dikelilingi oleh pegunungan, termasuk Gunung Patuha yang terkenal dengan objek wisata Kawah Putih. Banyak daerah di Ciwidey yang memiliki lereng-lereng bukit yang hijau dan subur. Selanjutnya yang ketiga yaitu sungai dan danau. Di wilayah Ciwidey terdapat beberapa aliran sungai kecil yang digunakan untuk irigasi. Ada juga objek wisata alam berupa Situ Patenggang, yakni danau alami yang dikelilingi oleh hutan dan perkebunan teh. Kemudian yang keempat, tanah subur. Ciwidey terkenal dengan tanah vulkaniknya yang subur, sehingga sangat cocok untuk pertanian. Oleh karena itu, banyak lahan di Ciwidey digunakan untuk perkebunan teh, sayur-sayuran, dan stroberi. Selanjutnya, kondisi fisik yang terakhir yaitu iklim. Ciwidey memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan tinggi, terutama pada musim penghujanan. Iklim ini mengandung pertumbuhan tanaman-tanaman yang membutuhkan suhu dingin dan lembab. Kondisi sosial Ciwidey. Kondisi sosial Ciwidey, Kabupaten Bandung ini dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu yang pertama adalah masyarakat agraris. Mayoritas penduduk Ciwidey berprofesi sebagai petani. Pertanian dan perkebunan menjadi sektor ekonomi utama, terutama pertanian stroberi, teh, sayuran, dan kopi. Selanjutnya yang kedua adalah keragaman budaya. Masyarakat Ciwidey umumnya adalah etnis Sunda.
dengan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari. Budaya Sunda sangat kental dalam kehidupan masyarakat, mulai dari adat istiadat, tradisi, hingga kegiatan sosial sehari-hari. Acara budaya seperti serent tahun atau upacara syukuran hasil panen masih dilestarikan di beberapa daerah. Selanjutnya yang ketiga yaitu keagamaan. Sebagian besar penduduk Ciwidey beragama Islam. Dengan kehidupan beragama yang cukup aktif, masjid dan pesantren menjadi pusat kegiatan keagamaan serta pendidikan agama. Kehidupan sosial masyarakat juga banyak terpengaruh oleh nilai-nilai religius. Kemudian yang keempat adalah pariwisata. Nah, seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata, terutama dengan adanya destinasi wisata seperti Kawah Putih dan situ Patenggang, banyak masyarakat setempat yang juga beralih ke sektor pariwisata. Mereka bekerja sebagai pemandu wisata, pengelola homestay, atau pedagang yang melayani wisatawan. Selanjutnya yang kelima adalah komunitas dan kearifan lokal. Masyarakat Ciwidey memiliki semangat gotong royong yang kuat, terutama dalam kegiatan sosial seperti membangun fasilitas umum atau membantu sesama saat ada acara pernikahan atau kematian. Kearifan lokal seperti menjaga keseimbangan alam dan menjaga kelestarian lingkungan juga masih dijaga. Kemudian kondisi sosial yang terakhir adalah akses pendidikan dan kesehatan. Akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan di Ciwidey cukup berkembang. Meskipun beberapa daerah terpencil mungkin masih menghadapi keterbatasan. Namun, peningkatan infrastruktur mulai membantu memperbaiki akses ke layanan dasar ini.